Lu pernah denger gak sih an abundance mentality versus scarcity mentality? Apa tuh, Bo? Banyak banget tuh udah bahasanya puyeng gitu. An abundance mentality itu jadi mental berkelimpahan. Oh, Lawannya iya. adalah mental yang selalu merasa diri kurang. Ya. Jadi orang yang punya mental berkelimpahan, dia akan memandang hidup ini tuh kaya. Dia dapat Hmm. 1.000, dia senang. Dia dapat 1 juta, dia senang. Dia Hmm. nggak punya 0 sen, dia menghitung kekayaan lain dalam hidup yang tidak datang dalam bentuk uang. Itu Ya. yang disebut sebagai an abundance mentality. Selalu bersyukur. Yes, gitu. Jadi dia in a state of riang gembira karena dia abundance mentality yang dia lihat di dalam hidup itu selalu nilai plus selalu, Wet. Hmm. Kayak Hmm. kemarin bahasan kita kalau mau beli mobil sedan warna merah, yang kita lihat pasti sedan warna merah. Iya kan? Hmm. Kalau kita punya an abundance mentality, yang kita lihat tuh itu kayak kita gitu contohnya. Tahun ini kita punya tujuan mau mengurus diri. Produk-produk, service, topik-topik yang kita lihat pasti yang memperkaya kegiatan kita untuk mengurus diri. Betul, betul, Iya kan? betul, betul. Gitu kayak kita ketemu fitness first, boleh ngajak ini, kita ketemu kolagena, kita ketemu ini, kita ketemu stuff like that. Sementara ada mentalitas hidup yang scarcity mentality, Ya, yang constantly merasa kurang hidupnya. ya. Ini Bahagia Berkah bilang ini, we attract what we want. Ini sebenarnya masuk nih, we attract what we want itu adalah berangkat dari dengan abundance mentality ini. Ketika lo selalu merasa bersyukur, maka lo akan dikasih lagi. Lo akan dikasih terus, lo akan dikasih terus, dan lo akan mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Karena lo terus bersyukur gitu. Ya. Dan gue setuju banget ya, Dave. Perjalanan gue sampai terpapar sama Dr. James Dinnick itu, akunnya Dr. James Dinnick sampai gue menemukan fakta soal kolagen, itu menurut gue juga bagian dari mestakung ya, semesta mendukung. Karena gue lagi memang dalam proses mengurus diri, jadi gue kerapkan lagi mencari memang tuh konten-konten yang isinya adalah gue mengenali diri gue sendiri. Sounds of Healer, terus kemudian gue jadi pingin tahu badan gue ini terbuat dari apa sih? Apa nih yang membuat badan gue sehat? Gue jadi pingin tahu karena di Sounds of Healer tuh kan juga ada kalau misalnya lo lagi sedih lo makan ini, kalau misalnya lo lagi butuh endorfin lo melakukan ini, kalau lo lagi begini lo jemuran matahari gitu kan ya. Kalau lo lagi merasa low, coba lo jalan kaki, coba lo olahraga. Terus gue ngeliat lagi gitu, ketemu gitu bahwa oh, si kolagen ini tuh ternyata adalah the glue that holds your body together. Ini zat, ini protein yang memang membuat, yaitu tadi, ketika kulit lo halus kan you feel good. When you feel good, you do good. So it's aligned. Terus gue cuma mikir gitu, kenapa nggak gue ganti aja, kan gue minum susu tiap hari ya. Kenapa nggak gue ganti susu gue sama yang ada kandungan kolagennya? Karena apa? Karena gue bisa memenuhi kebutuhan kolagen dalam tubuh gue gitu. Ya nggak sih? Zaman dulu kan, kalau lo mau memenuhi kolagen tuh sampai lo rebus tulang. Iya, bikin broth soup gitu. Iya kan? Ya buat gue itu enak juga, tapi kan agak repot ya. Iya, buat kita kaum urban yang nggak bisa masak gitu, itu repot. Iya. Jadi gue pikir kalau udah disediain seperti ini ya kenapa nggak gue minum aja gitu. And it all works together. Kembali ke membahas bahwasannya badan kita itu kalau lu pengen sehat, an abundance of collagen yang harus lo pertahankan dan pelihara dan jaga dengan baik asupannya. Mengingatkan kita bahwa kan di luar sana juga banyak ya Iwet ya yang kayak kalau kita live gitu yang komentarnya tuh kelihatan lah dari komentarnya itu scarcity mentality. Yang mereka fokus itu adalah keadaan mereka yang minus gitu. Instead of mereka fokus ke keadaan mereka yang plus. Betul. Karena kalau mau dicari, hidup itu selalu ada plusnya, setuju gak sih?
Betul, setuju. Ini selamat pagi untuk Dedi. Dedi baru nyobain untuk menyimak kita tanpa lihat layar. Oh, Jadi dia sambil nyiapin breakfast, terus dia taruh handphonenya, dia jalan dia bikin breakfast, jadi dia dengerin kita. ya. Oh, Dedi Effendi. Iya, Oh, tapi Dedi kamu nggak ngelihat wajah Song Hye Kyo. bodo amat. Lo riap lagi rambut lo. Cinta, panggil dong. Cinta. Telat. Nah, ini juga nyambung sama yang lo bilang tadi soal friends that apa tadi? That glue everything together. A friend that glue everything together. Menurut gua tipe teman seperti ini juga penting dalam hidup lo. Karena biasanya orang-orang seperti ini tuh punya mentality yang juga kayak dia tuh selalu moving forward, dia tuh selalu eager. It's really good untuk membuat lo juga jadi kena nih spiritnya dia. Iya, jadi gini ya teman-teman, coba deh lo analisa dan lo lihat baik ya di grup pertemanan lo, siapa kompornya, siapa glunya, siapa Dian Sastronya, siapa kolagennya, siapa Song Hye Kyo-nya. Ya. Kan kadang-kadang juga kita suka bercanda gitu ya, ih gue sebel ya sama dia ngatur melulu, ih gue sebel ya sama dia donder melulu. Lu bayangkan pertemanan lo nggak ada orang itu, kalian nggak akan pernah ketemu loh. Paling cuma di WhatsApp, ketemuan yuk, kapan, menguap. Iya kan? Lo butuh orang-orang yang ngedonder yang kemudian ya udah tanggal segini jam segini gue bookingin ya tempatnya ya. Yes. Udah kelamaan nih kita nggak ketemuan yuk, gitu kan? Ya, betul. Iya kan? Terus ya begitu bayar bill, mau pakai kartu kredit siapa? Pakai kartu kredit gue ya. Iya, Bo, pakai kartu kredit lo. Nanti gue hitungin ya. Nanti split billnya gue WhatsApp ya. Iya apa enggak? Iya. Iya apa? Oh. Betul. Nah, ini makanya ajakin temen-temennya ya, atau bahkan lo boleh nge-tag temen-temen lo yang jadi glue di geng lo. Gantian, ajakin dia. Dan biasanya si glue itu ya, yang jadi kompor dalam pertemanan itu juga yang paling gercep ngapa-ngapain. Misalnya, ada satu anggota pertemanan lo yang sakit gitu. Kita kolekan uang yuk, kita beli apa yuk. Bener apa enggak? Betul. Si ini ulang tahun, kita kumpulin uang kado yuk. Yang ini anaknya lahiran, kumpulin kado yuk. Ya, ini lucu deh. Ada beberapa yang komentar gini. Nomor satu adalah, tapi lama-kelamaan capek lo ngadepin mereka karena mereka jadi ngatur banget. Sebenarnya kalau menurut gue ya, itu tuh balik lagi sebenarnya ke kitanya dulu loh. Karena gini, kadang-kadang ada orang yang protes bahwa nih temen gue yang ini ngatur banget sih. Bisa jadi lo karena pingin lu juga pingin ngatur gitu. Iya. Nah, kalau begitu ya, that's the beauty about friendship also. Karena truth be told ya teman-teman, gue setuju dengan yang lu bilang. Gue tuh dulu, gue merasa bahwa gue yang paling donder di pertemanan gue. Up to a point gue merasa bahwa yang lain gak ada sumbangsihnya, cuman gue doang. Dan gue capek. Bener kan tadi ada yang komentar, tapi lama-lama capek sendiri deh gue. Iya, gue juga kadang suka capek. Intinya adalah, orang yang jadi glue, yang selalu memegang tongkat kepemimpinan di dalam pertemanan itu juga sekali-sekali pengen loh istirahat. Ya. Nah, jadi buat lu yang suka sirik ngomongin di belakang, capek gue diatur-atur melulu, mungkin lu perlu belajar repotnya ngatur kayak apa yang. Iya. Sesekali ambil spotlight dong, gantian. Iya, benar. Gue ya, isinya semua alpha, Iwet. Iya. Dan kita tuh gantian aja gitu. Kali ini sih, dan biasanya jujur gitu, gue lagi malas ngatur ya, oh ya udah gue aja yang ngaturin. Gitu, you know. Yes. Gue aja yang aturin. Tapi deep down inside kita tuh tahu ada satu yang jadi glue that binds us together. Gue tuh suka mikir gini. Kan tadi ada yang bilang, tapi capek loh lama-lama punya temen kayak gitu diatur terus. Gimana caranya lo membalance diri dalam pertemanan tuh menurut gue juga penting loh. Dalam artian gini, tadi Dave bilang, isinya alpha semua gengnya dia. Isinya tukang ngatur semua. Lo ambil role di situ.
Ada temen lo yang mungkin bagiannya adalah ngurus booking tempat. Bisa jadi lo nanti adalah yang atur untuk transportasi. Nanti ada lagi temen lo yang bagian ya udah nanti bayarnya di gue aja, yang lain tinggal split bill, transfer gue ya. You know, itu yang kadang-kadang orang tuh suka cuman ngeluh doang. Balik lagi tadi apa mentality lawannya abundance mentality? Scarcity mentality. Iya. Mas gue gini loh, jangan terus abis itu lo cuman ngelihat jeleknya aja. Lo cuman ngelihat bawaan tukang ngatur banget sih ini orang. Ya lo take roll lah. Misal nih, mau kumpul terus abis itu gue bawa ini ya, gue bawa itu, lo bawa ini dong. Deket rumah lo ada pisang goreng enak tuh. Terus lo diem di pojokan, iya apaan sih nih ngatur-ngatur. Kenapa nggak lo kemudian bersuara? Gue coba bawa ini ya, di tempat gue ada lemper enak. Why? Kenapa nggak lo kemudian ambil inisiatif? Iya, gue setuju gitu ya. Dan yang bahaya juga adalah ketika kita, kemarin ya kita bahas ya Iwet ya. Kalau kita memendam emosi negatif di dalam hati kita, kita tidak kemukakan, jadinya basah badan kita. Asam, Ya, kebalik. jadi asam badan kita, bisa jadi penyakit loh. Orang yang suka, jangan kelamaan ayang memendam-mendam omongan gitu, punya scarcity mentality, cuman ngelihat yang minus-minus aja dari kehidupan. Lama-lama lu menjadi orang yang gloomy loh. Kayak sapu terbangnya si Elphaba tuh, gloomy banget. Nah, jadi gue selalu percaya gitu ya, ketika lo menunjuk ada 4 jari, ada 3 jari yang akan menunjuk balik ke lo gitu tuh. Iya kan? Song Hye Kyo berarti banyakan di gue dong. Boleh. Bisa. Itu yang gue bilang tadi. Jadi gue seneng tuh dengan abundant mentality, scarcity mentality itu tolong dijauhin. Itu masuk juga kan sama kita ngomongin soal bagaimana mengurus diri, membuat diri kita bisa lebih berguna di tengah-tengah semua. I have a story to share, Iwan. Bicara mengenai kompor gitu ya. Mungkin tanpa disadari apa yang kita lakukan ini menjadi kompor rupanya untuk penyiar-penyiar lain untuk melakukan hal yang sama. Mungkin udah pernah kita bahas, tapi semalam gue baru WhatsAppan dan gue menyempatkan nonton. Kan kita pernah bilang ya, kita nih siaran pertama di TikTok, kita ini 2 mantan penyiar radio yang akhirnya tiba-tiba kepentok tiang beride pengen siaran di TikTok. Apa yang kita lakukan memberikan inspirasi untuk penyiar-penyiar lain untuk melakukan hal yang sama. Ya. Sekarang itu istilahnya radio TikTok, Iwet. Banyak penyiar, mantan penyiar radio, sekarang mereka punya slot-slot siaran di TikTok. Jadi gue kemarin ngobrol sama Irwan Ardian, temen gue di Indika dulu, terus di Cosmo juga. Terus dia bilang, aku sekarang siarannya di TikTok, Drik, gitu sama kayak lo sama Iwet, tapi gue sendiri single DJ. Nonton dong siaran gue. Dia siaran dari jam 8 semalam sampai jam 11. 3 jam. Single DJ every day. Jadi kayak siaran radio, dia putar lagu, dia interaksi, ada mikrofonnya, ada grafisnya, Wet. Lu bisa request lagu, Iwet. Lu bisa request lagu. Terus ya, menurut aku dari dulu memang kenapa gue itu cocok main sama Irwan dan I look up to him karena dia termasuk orang yang punya abundance mentality. Even dari cara dia chat ke gue aja semalam gue gini, Bo, gimana siaran lo? Gitu. Aduh rame, Drik, yang nonton banyak banget, gue happy deh dan tiap hari nambah gitu ya. Terus gini, lumayan Drik, TikTok menyalurkan rasa rindu kita terhadap siaran. Irwan Ardian, rasa rindu kita terhadap siaran. Gitu ya. Lumayan Drik, dapat honor juga. Ini gue cerita apa adanya ya. Honor dari gift maksudnya. Oh iya, terus? Honor dari gift. Gue cerita apa adanya ya. Lumayan Drik, dapat honor dari gift 2 minggu 500.000 kalau lagi rame. Kan maksud gue untuk lo mungkin yang pekerja kantoran ya 500.000 kerja 2 minggu tuh kecil loh.
Ya. Tapi cara Irwan cerita ke gue, itu tuh kayaknya hit rate 500.000 yang dia dapat dari 2 minggu itu kayak jutaan web. Jadi gue gini, ih keren banget Tuan. Siaran Ya. 3 jam loh, jam 8 sampai jam 11 malam. Ya. Terus kan gue gini, banyak yang nonton, rame Drik gitu. Gue nonton semalam. Mm-mm. Tebak berapa orang yang nonton? 1.000? 17 web. Oke. Apakah dia melihat itu sebagai minus? Enggak. Dia menggambarkan itu ke gue. Banyak Drik yang nonton, rame, seneng deh. Itu abundance mentality. Dia selalu bersyukur. Mm-mm. Itu bagus loh buat dicontoh menurut gue. Iya. Ih, terharu deh gue. Iya, Bo. Jadi gue gini, ini abundance mentality. We need more than those kind of people in our life. Jadi kita tuh juga kecolek. Oh, mindset kita tuh harus abundance. Bo, abundance mentality itu ada hubungannya dengan tidak membandingkan diri sama orang lain kayaknya ya. Iya ya. Ya nggak sih? Coba deh. Maksud gue gini ya, dari kalimat tadi yang lo ceritain, yang lo kutip dari Irwan, ketika dia bilang banyak Drik yang nonton, terus lo tonton dong, 17 orang. Kalau dia membandingkan sama Lifeline, Iya. dia akan merasa bahwa sedikit banget yang nonton gue, Ya sama Cika Jessica gitu ya. misalnya. Tapi ketika dia tidak membandingkan diri dengan orang lain, dia merasa bahwa itu banyak. Sama kayak kita, subscribers YouTube. Iya. Mungkin kalau dibandingin sama Deddy Corbuzier, kita ketawain kali sama dia. Ya elah, baru 1.200 aja lo bangga banget, Mali. Nah, Tapi ya ngelihat bahwa, wow, kita berhasil ngumpulin subscriber 1.000 dalam sehari. You know, ya bersyukur aja gitu. yes. Betul. Itu yang aku suka ya dari obrolan gue. Kayak kembali ke again ya. Kan nanti di Mall Kelapa Gading tuh kita bisa skin check ya. Gue lihat dari Iya. postingannya Dian. Betul. Kan lo bisa skin check. Kalau ternyata hasil skin check lo, body age lo, kondisi kulit lo tidak lebih baik dari temen lo, gak apa-apa. Have an abundance mentality. Lo syukuri apa yang lo punya di kulit lo. Kolagen di badan lo lebih sedikit daripada temen lo. Dia lebih cantik daripada gue. Song Hye Kyo lebih terkenal dari gue, lebih awet muda dari gue. Gak apa-apa, gue akan bersyukur dengan kolagen yang gue punya aja di badan gue, dan gue akan tetap I want to keep on nurturing what I have gitu. Iya. Itu bagus banget loh menurut gue soal abundance mentality ini, dan menurut gue abundance mentality ini juga harus lo provide terus. Harus kadarnya tuh lo jaga terus gitu. Sama kayak tadi kolagen, kadar kolagen dalam tubuh kita. Caranya gimana nih kalau abundance mentality? Ya nomor 1, lo bersyukur terus, tidak membandingkan diri sama orang lain. Lo jalan lurus terus ke depan. Lo jalani dengan positif. Kayak contoh ya, waktu gue pertama kali ngecek body age gue 50 tahun dong, Bo. Umur gue baru 43. Kalau gue bandingin, sedih. Kalau gue bandingin sama orang lain kan rasanya kayak anjrit, hancur banget nih badan gue gitu nggak? Iya. Terus habis itu gue cuman gini, oh ya udah, yang harus gue lakukan adalah gue harus membenahi badan supaya body age gue kembali muda. Itu dulu kan? Gue nggak nanya nih sama lo berapa Dave, lo berapa Dian, lo berapa Luna, lo berapa Irwan. Kalau gue tahu mereka usia body age lebih kecil daripada gue kan rasanya kecil hati ya, Bo. Iya. Jadi yang gue lakukan cuman ya udah, gue bangun pagi, gue berangkat ke gym, gue bela-belain siaran di gym, biar gue sempat untuk mengurus diri gue, dan gue sempat untuk bisa memberikan badan gue hadiah supaya dia nggak tua. Iya. Dan gue jalan aja terus gitu. Gue kalau di gym tuh nggak pernah ada beberapa temen gue di sana kan ya ngangkat beban gitu. Gue nggak pernah nanya tuh, lu beban lu berapa, Bo? Gue tuh si anak bawang yang kalau latihan di pojokan sama PT gue, cuman ngangkat badan gue dulu, suruh push up, suruh sit up, suruh gelantungan.
Bandingin nggak gue sama temen gue? Enggak. Kalau gue bandingin, kelar. Iya. Temen gue udah ngangkat 100 kilo. Iya gak sih? Ih, ngangkat-ngangkat 100 kilo, bye-bye hernia, say. Kondor alias. Iya kan? Ringan-ringan aja deh kayak Betty Tilarso. 1, 2, 3, hempas. 1. Bener nggak? Iya kan, Bo? Jadi ini penting gitu. To keep yourself positive, to keep your body pH netral, kadar asam basa lo dalam tubuh lo netral. Itu tadi abundance mentality, to keep your collagen intake, to keep your collagen jumlah kolagen lo dalam tubuh tetap melimpah. Ya lo cari, lo konsumsi yang bisa membuat kolagen dalam tubuh lo itu tetap berlimpah ruah. Yes. Kan gue minum dari kaleng, udah bagus-bagus gue tuang tadi ke gelas. Gue mah kalau minum begini dari kaleng loh, gue mah enggak tuh kayak Injil gitu, malu dari itu enggak. Gue mah gue tuang. Lu repot, banyak tata-tataan dalam hidup.